Semuanya, perkenalkan, aku Nabila. Di sini aku akan bahas tentang dasar-dasar jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling berhubungan, sehingga komputer tersebut bisa saling berkomunikasi berupa pertukaran data. Nah, dengan jaringan ini, perangkat seperti komputer atau server lain disesuaikan terhubung baik di dalam atau di suatu tempat, misalnya di kantor, di rumah, atau di tempat yang sangat jauh seperti antar negara. Contohnya di sini kita ada sebuah topologi atau gambaran ketika contoh di sini ada klien-kliennya yaitu komputer yang terhubung ke switch. Lalu di sini juga ada server-server dan ada router yang terhubung ke dalam ISP atau Internet Service Provider. Nah, ketika kita mempunyai jaringan komputer, dari komputer-komputer yang ada di klien ini, kita bisa saling bertukar data. Bisa bertukar data berupa PDF, dokumen, video, ataupun gambar, yang mana fungsi utamanya kita bisa saling bertukar data dari komputer satu ke komputer lain. Contoh lain lagi, kita di sini terhubung ke dalam switch, artinya ketika kita terhubung ke dalam switch atau network yang terhubung ke port-portnya ini, kita bisa langsung saling berhubungan dengan bertukar data. Nah, jadi itu contoh pertukaran data antara komputer klien ke klien. Ada contoh di sini juga ada contoh komputer server yang berfungsi memberi layanan website seperti HTTPS atau website lainnya. Misalnya ketika kita ada web server, kita mau mengakses datanya yang ada di komputer server itu, nanti server bakal ngasih itu layanannya berupa website atau apapun itu. Contohnya di sini kan dalam satu switch, satu network, berarti nanti kalau ada ke network lain, nanti dihubungkan oleh router yang fungsinya untuk menghubungkan ke network lainnya. Nah, contoh di router ini ada terhubung ke ISP atau internet. Jadi, fungsi utama dari jaringan komputer itu adalah memudahkan kita untuk saling berkomunikasi. Lalu ada OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang berfungsi untuk menyamakan komunikasi di setiap perangkat. Dulu, sebelum ada OSI layer, setiap perangkat mempunyai network arsitektur sendiri-sendiri. Makanya, ISO membuatlah OSI layer yang fungsinya untuk standarisasi dalam komunikasi di setiap perangkat jaringan. Dalam OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama ada fisikal, berfungsi untuk mengirimkan data melalui media fisik. Yang kedua ada data link, berfungsi untuk mengirimkan data dari satu node ke node lainnya. Yang ketiga ada network, berfungsi untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang keempat ada transport, berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan. Yang kelima ada session, berfungsi untuk mengatur sesi komunikasi antar dua node. Yang keenam ada presentation, berfungsi untuk mengubah data menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Dan yang yang terakhir yaitu application, yaitu berfungsi untuk menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna. Di sini juga ada cara kerja OSI layer. Contoh, klien mengirim data melalui aplikasi ke server atau komputer lagi. Lalu, data dikirimkan ke application layer atau layer protokol jaringan seperti HTTP atau FTP yang meneruskan data ke presentation untuk diubah sesuai format jaringan. Kemudian, turun lagi ke layer session yang membuat sesi komunikasi antara klien dan server atau klien lagi. Selanjutnya, turun ke layer transport untuk memecah data menjadi paket-paket kecil. Berikutnya, data masuk ke layer network untuk menambahkan alamat IP tujuan pada paket. Setelah itu, turun ke layer ke data link yang menambahkan alamat MAC address untuk menentukan perangkat tujuan. Nah, terakhir, layer fisikal mengirim data melalui kabel atau nirkabel ke perangkat tujuan. Nah, itulah contoh cara kerja OSI layer. Tapi kita di sini nggak perlu hafal atau paham semua layernya. Kita cukup paham layer 1 sampai 3 aja, yaitu fisikal,
data link, dan network. Karena layer itu yang masih kita bisa sentuh atau lihat. Contohnya layer 1 perangkatnya untuk hub, layer 2 perangkatnya switch, dan layer 3 untuk router. Selanjutnya ada protokol dan port. Yang pertama ada protokol. Protokol berfungsi untuk menentukan prosedur pengirim data yang dibagi menjadi dua. Yang pertama TCP atau Transmission Control Protocol yang digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut three-way handshake. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol yang digunakan untuk streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi perbedaannya, untuk TCP ia memastikan bahwa semua data yang dikirim dapat diterima oleh penerimanya. Sedangkan kalau UDP, ia tidak menjamin bahwa semua data yang dikirim dapat diterima oleh penerima. Nah, itu dia perbedaan antara TCP dan UDP. Selanjutnya ada port. Port merupakan rangkaian komputer untuk terhubung dengan berbagai komputer dan program lain dalam jaringan. Port juga berfungsi untuk menjalankan servis pada komunikasi jaringan. Port ini berjumlah 65535 yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Welcome Port, yang kedua ada Register Port, dan yang ketiga ada Unregistered Port. Nah, contohnya ketika kita nanti menjalankan yang ada namanya service SSH, ini nanti portnya berapa? Portnya itu adalah 22. Kenapa 22? Karena 22 ini adalah nomor yang mewakili sebuah servisnya ini. Supaya ketika kita di jaringan, tidak usah kita panggil SSH-nya dengan kita panggil dua-duanya saja. Nah, port 65535 juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang bedanya itu adalah kalau welcome port itu 0 sampai 1023, yang mana ini adalah port-port yang semua orang tahu. Contohnya kayak tadi SSH portnya 22, Telnet portnya 23, HTTP 80, dan HTTPS 443. Kemudian kalau register port dari 1024 sampai 49151 ini adalah port-port umum. Cuma kalau kita mau pakai itu, kita harus daftar dulu ke yang mengatur port, namanya IANA. Sedangkan kalau unregistered port dari 49151 sampai 65535 itu adalah port yang bebas digunakan. Contohnya digunakan untuk proses hub. Nah, itu dia perbedaan antara beberapa pembagian portnya. Karena port itu sangat banyak, ada 65535, gak mungkin kita menghafalkan semua port-portnya. Jadi di sini kita hafalkan port-port yang biasa sering kita gunakan saja. Contohnya port 21 untuk FTP, port 23 protokol TCP untuk Telnet, dan lain-lain yang kita perlukan saja yang ada di dalam tabel itu. Nah, selanjutnya ada IP dan MAC address. Yang pertama ada MAC address. MAC address adalah alamat jaringan pada lapisan data link dalam OSI 7 layer model. Nah, MAC address ini memiliki panjang 48 bit yang terdiri dari 16 bit hexadesimal dari 0 sampai F. 0-nya itu 9, 10-nya itu A, dan 15-nya itu F. Nah, dalam sebuah komputer, MAC address ditetapkan ke sebuah kartu jaringan, yaitu NIC atau Network Interface Card. Nah, di sini juga ada contoh MAC address, yaitu 00200 4C 4F 0550. Nah, untuk membedakan MAC address antara vendor satu dengan vendor lain, biasanya ditandakan dengan 6 digit pertama. Contohnya seperti 02, 00, dan 4C. Lanjut, yang kedua itu ada IP address. IP adalah Internet Protocol dan address adalah alamat. Jadi, IP address adalah alamat untuk komunikasi antara perangkat di jaringan komputer. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Nah, Network ID mempunyai dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini contoh kita akan jelasin tentang IPv4. IPv4 mempunyai total 32 bit. IP4 juga terbagi ke dalam 4 oktet, yang masing-masing setiap oktet itu 8 bit. Nah, untuk jumlah total IPv4 itu ada 4 miliar IP.
Untuk IPv4 itu ada pembagian kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu ada di pembagian network dan host ID-nya. Jadi, untuk kelas A itu di oktet pertama sebagai network ID dan oktet ketiga sampai 4 itu sebagai host ID-nya. Jadi, untuk kelas A ini sangat panjang. Sedangkan kalau kelas B, 2 oktet pertama itu sebagai network ID dan 2 terakhir sebagai host ID. Lalu untuk kelas C, dari oktet pertama sampai oktet ketiga itu network ID-nya dan untuk oktet terakhirnya sebagai host ID. Nah, jadi itu dia gambaran tentang pembagian kelas di IPv4. Ada IP public dan IP private. Yang pertama ada IP public. IP public adalah IP address yang digunakan untuk koneksi jaringan global atau internet secara langsung. Nah, sebelumnya yang mengatur IP public itu namanya IANA atau Internet Assigned Number Authority. Nah, IANA ini pembagian IP-nya supaya seluruh dunia dapat internet dibagi ke yang namanya regional. Ada REM-NCC, AFRINIC, APNIC, ARID, dan LACNIC. Kalau kita Indonesia masuknya ke APNIC. Selanjutnya ada IP private. IP private digunakan untuk jaringan lokalan. Nah, contohnya ketika kita punya kantor, IP private-nya hanya untuk komunikasi di dalam ring kantor kita. Seperti itu. Kalau untuk penentuan IP private itu berdasarkan yang namanya RVC 1918, yang dimana kalau IP 10 itu dari 10.0 sampai 10.255, kalau 172.16 sampai 31, kalau 192.168 ini adalah untuk ring IP-nya yang bisa kita gunakan untuk di IP private. Nah, kalau kita mau pakai IP private ini dalam ring tabel ini ya, jangan di luar ring ini. Kenapa? Karena nanti bakal bentrok atau bertabrakan dengan adanya IP publik seperti itu. Selanjutnya ada RFC 4632. RFC 4632 adalah aturan yang sangat penting dalam dunia internet dengan cara mengatur bagaimana alamat rumah atau alamat IP dibagi-bagi ke setiap perangkat yang terhubung ke internet. Nah, RFC 4632 ini memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien daripada alamat IP classful. Karena RFC 4632 ini merupakan standar untuk alamat IP classless yang terdiri dari prefix dan suffix. Prefix ini menunjukkan network atau jaringan, sedangkan suffix untuk menunjukkan host dan alamat. Alamat IP address juga dibagi menjadi beberapa subnet. Nah, ini dia penjelasan RFC 4632 yang mana aturan ini bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah cara untuk memisahkan atau mendistribusikan alamat IP atau IP address. Nah, subnet mask juga adalah angka yang menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan untuk prefix dan berapa banyak bit yang digunakan untuk suffix. Nah, contoh, ketika kita punya satu sekolah yang besar dengan banyak ruangan dan setiap ruangan itu mempunyai kelas atau lab komputer yang berbeda. Nah, subnetting ini seperti membagi sekolah tersebut agar setiap kelas punya alamat atau jalan sendiri supaya tidak saling bertabrakan saat mengirim data. Cara menghitung jumlah alamat IP yang dapat digunakan adalah 2 pangkat jumlah bit yang digunakan untuk suffix dikurangi 2. Contoh, jika subnet max adalah 255.255.255.0, maka jumlah alamat IP yang dapat digunakan adalah 2 pangkat 8 dikurangi 2, yaitu hasilnya 254. Nah, tujuan dari subnetting adalah supaya komunikasi antar komputer bisa lebih cepat dan aman, serta untuk memanfaatkan alamat IP dengan lebih efisien.